Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, Rizky Akbar. Today we gonna learn about simple past and present perfect. Jadi gimana cara penggunaannya, apa sih perbedaannya di antara simple past dan present perfect. Nah, sebelum lanjut teman-teman, untuk subscribe channel ini supaya gue lebih semangat untuk sharing ilmu bahasa Inggris ke teman-teman sekalian. Nah, langsung saja ke materinya. Nah, over here we divide into three categories. Jadi di sini gua bikin tiga kategori perbedaan dari simple past dan present perfect. Nah, yang pertama untuk simple past sendiri, there is an obvious time, artinya ada waktu yang jelas bagi penggunaan antar simple past itu sendiri. Nah, describe even in the past but has been complete. Menjelaskan peristiwa di masa lalu tetapi telah diselesaikan. Maksudnya gimana sih? Jadi kita menceritakan peristiwa di masa lalu tapi sudah benar-benar terjadi gitu. Maksudnya sudah selesai, jadi tidak ada hubungannya dengan sekarang. Nah, yang ketiga, yang terakhir, the last one, describe the sequence of event in the past. Menjelaskan urutan peristiwa di masa lalu. Maksudnya urutan peristiwa gimana sih? Lanjut aja ke materinya, nanti ada penjelasannya. Yo. Nah, selanjutnya ada present perfect. Nah, present perfect ini yang pertama opposite simple past. The first one in there isn't an obvious time. Tidak ada keterangan waktu yang jelas. Jadi kita menjelaskan peristiwa yang nggak tahu itu keterangan waktunya kapan. Cuman sudah terjadi, udah pasti terjadi. Cuman entah kita lupa atau kapan itu. Yang kedua adalah describe event in the past but the effect is still up to date. Artinya, nah ini kebalikan simple past juga. Kita menjelaskan kejadian di waktu lampau namun efeknya atau kejadian itu masih sampai sekarang masih ada gitu. Kebalikannya dari simple past. Yang the last one, yang ketiga, describe event in the past repeatedly. Menjelaskan kejadian di waktu lampau namun diulang-ulang. Nah, ini gimana sih maksudnya? Langsung saja ke materinya, teman-teman. Simple past, the first one, there's an obvious time. Ada waktu yang jelas. Maksudnya waktu yang jelas di sini ini, teman-teman. Yesterday, last night, 2 days ago. Jadi tidak bisa dikarang-karang. I went to school yesterday. Saya pergi ke sekolah kemarin. Artinya kemarin itu waktu yang jelas kapan gitu. Nah, yang kedua, yang second one is I ate fried rice last night. Saya makan nasi goreng kemarin malam. Nah, last night ini merupakan obvious time itu sendiri, teman-teman. Nah, di sini setelah subjek harus verb 2 karena simple past. Verb 2 atau kata kerja kedua. I played badminton 2 days ago. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya masih simple past, describe event in the past but has been complete. Menjelaskan peristiwa di masa lalu tetapi telah diselesaikan, benar-benar telah selesai. For example, I work in a big company from 2002 sampai 2009. Artinya saya telah bekerja di sebuah perusahaan besar sampai 2009 saja, 2002 sampai 2009. Artinya 2021 sekarang ini setelah saya tidak bekerja lagi gitu, teman-teman. Sela studied from, nah hampir sama teman-teman. Artinya Sela belajar atau sekolah dari 2005 sampai 2006. Artinya sekarang udah enggak lagi gitu, teman. Nah, based on ini menjelaskan peristiwa di masa lalu tapi telah diselesaikan. Artinya nggak ada efek atau apa ya, di masa sekarang tuh gak ada lagi, udah selesai di masa lampau. Nah, the last one, describe the sequence of event in the past. Menjelaskan urutan peristiwa di masa lalu. Nah, maksudnya urutan peristiwa itu di masa lalu. For example, first I played badminton. After that, I was tired, so I made a cup of coffee, then I slept. Pertama, saya bermain badminton. Nah, ini verb 2 ya, teman-teman. Played, kata ganti kedua, kata kerja ganti kedua. After that, I was tired. Setelah itu, saya lelah, so lalu saya membuat a cup of coffee dan saya tertidur gitu, teman-teman. Semua di sini menggunakan verb 2 karena simple past. Nah, kita masuk ke present perfect. There isn't an obvious time. Ini merupakan lawan dari simple past itu sendiri, teman-teman. Kalau simple past
obvious time. Kalau present perfect itu isn't an obvious time. Artinya tidak ada keterangan waktu yang jelas. Nggak ada yesterday, last night. Intinya present perfect itu dulu gitu. For example, I have eaten meatball, artinya saya makan bakso. Tidak ada keterangan waktu yang jelas. Tapi sudah terjadi, saya dulu pernah makan bakso nih. Entah kapan itu bukan masalah present perfect itu sendiri. Jadi present perfect itu bergantung kepada bukan masalah waktunya, tapi sudah atau belumnya, pernah atau tidaknya gitu teman-teman. Second one is he has bought a dress. Nah, dia telah membeli sebuah dress, gaun. Nah, belinya kapan? Bukan urusan si present perfect itu sendiri teman-teman, yang penting dia pernah beli gaun dulu gitu setelah terjadi. They have played badminton. Mereka pernah bermain badminton, entah kapan, yang penting pernah bermain badminton. Selanjutnya, present perfect describe even in the past but the event is still happen. Menjelaskan kejadian di waktu lampau namun efeknya masih sampai saat ini teman-teman. Contohnya, I have worked in a big company for 10 years. Saya bekerja in a big company. Nah, big company kebalikan dari simple past, saya telah bekerja di sebuah perusahaan besar selama 10 tahun. Nah, maksudnya 10 tahun ini sampai saat ini gitu teman-teman. Yang kedua, Sheila has studied for 2 years. Sheila telah bersekolah atau belajar selama 2 tahun. Maksudnya 2 tahun dari sekarang, berarti terhitung mulai sejak 2019 teman-teman gitu. Sekarang kan 2021, masih berlangsung sekarang. Nah, the course has built since 2010. Artinya tempat kursus itu telah dibangun sejak 2010. Efeknya masih ada teman-teman. Efeknya sekarang tempat kursusnya itu masih berdiri. Maksudnya seperti itu teman-teman. Nah, yang terakhir, present perfect describe even in the past repeatedly. Artinya menjelaskan kejadian di waktu lampau namun diulang-ulang. Maksudnya diulang-ulang ini berbeda dengan simple past. Kalau simple past diulang-ulang seperti urutan kejadian, kalau ini diulang-ulang namun pernah diulang-ulang di waktu lampau, cuman untuk waktunya masih kurang jelas. For example, I have watched Dylan 1990 3 times. Saya pernah menonton Dylan 1990 3 waktu. Maksudnya 3 kali, 3 waktu gitu teman-teman. Oh ya, sekedar menjelaskan, untuk ini yang present perfect yang poin kedua biasanya ditandai dengan for, and build. Since. Sejak dan selama, seperti itu. Nah, yang ketiga kurang lebih seperti ini teman-teman. They have played badminton 4 times. Dia tetap present perfect itu have-nya ini mewakili present, perfect-nya ini diwakili oleh verb 3. Ini pasti verb 3. After has or have pasti verb 3. Kata kerja ganti ke 3. They have played badminton. She has gone to Bogor 2 times. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian dari saya teman-teman. Untuk teman yang mau sharing-sharing, mau nanya seputar bahasa Inggris, bisa komen down below di kolom komentar. Untuk memberikan trik seputar tips bahasa Inggris, silahkan saja. Jangan lupa subscribe teman-teman untuk mendukung channel ini 1000 subscriber, atau mungkin bisa lebih dari 100.000 subscriber, biar tambah semangat saya memberikan ilmunya. Kurang lebih itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye.